Shalom Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu membaca satu kisah di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-33, Saudara. Nah, Bapak rindu setiap kita anak-anaknya menjadi anak-anak yang setiap hari berjalan di dalam terang firman-Nya. Hidupnya bukan lagi hidup yang penuh dengan penderitaan, tapi hidup yang penuh dengan sukacita. Walaupun harus melewati lembah bukit, tapi bersama Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita semua. Ya, Dia ingin pulihkan setiap hidup kita, keluarga, pribadi lepas pribadi. Nah, kita membaca ada satu kisah ini tentang seorang yang dirasuk oleh roh jahat dari Gerasa atau Gadara, Saudara. Lukas 8 ayat yang ke-26, kita akan baca. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ayat 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." 29, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus berkata kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. 33, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi-babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Perhatikan 35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya tidak membahas tentang babi-babinya, saudara ya. Kita membahas tentang orang yang dirasuk setan. Nah, kalau saudara nanti di rumah perhatikan kisah ini di dalam Lukas 8 ayat-ayat sebelumnya, untuk sampai di situ itu perlu perjuangan yang berat. Saudara tahu kisahnya waktu itu malam Yesus bersama-sama muridnya menyeberang Danau Galilea untuk menuju tempat yang namanya Gerasa atau Gadara. Dan saudara tahu di tengah perjalanan, tengah malam, tiba-tiba datang angin topan, gelombang, badai, dan perahu itu hampir tenggelam. Kenapa saudara? Ini bukan peristiwa biasa. Pasti kuasa jahat tidak ingin Yesus dan murid-muridnya sampai ke tempat itu. Makanya Tuhan hardik dan ketika semuanya tenang, Yesus sampai di situ dan akhirnya keluarlah orang yang dirasuk setan-setan tadi, saudara. Nah kita akan melihat. Tadi ayat terakhir dikatakan, ia telah berpakaian dan sudah waras. Dia sudah sehat, dia sudah sembuh. Saudara, lawan waras apa saudara? Nah, itu bahasa Indonesianya dapat nilai 60. Apa lawan waras? Tidak waras. Apa lawan panjang? Tidak panjang. Apa lawan besar? Tidak besar. Itu bahasa Indonesianya 60 sudah lumayan saudara ya. Apa lawan besar? Nah itu betul, 100 saudara. Lawan jauh? Lawan waras? Nah saudara yang bilang. Nah hari ini kita cek hidup kita.
Saya tidak mengatakan, oh kita gila atau saudara gila atau saya gila, tidak. Tapi kita mau cek hari ini, apakah kita benar-benar sembuh dan waras. Amin. Nah, apa ciri-ciri orang yang dirasuk setan tadi? Ada 3 cirinya, saudara, yang kita lihat. Dan hari ini kita mau periksa hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah memperkenankan Tuhan? Ataukah kita masih dalam satu ikatan? Ciri yang pertama, saudara, yang pertama. Maafkan kalau gambarnya agak sedikit begitu, tapi ini gambar saya ambil memang sengaja untuk gambar anak-anak, saudara ya. Yang pertama dikatakan itu, ciri pertama, orang yang dirasuk setan yang tidak waras. Yang tadi saudara beberapa katakan dengan semangat, gila Pak. Satu, dia tidak berpakaian. Di dalam ayat yang ke-27a tadi, Lukas 8 dikatakan, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, saudara. Yang pertama cirinya adalah dia tidak berpakaian. Saudara, waktu Tuhan tanya, siapa namamu? Setan itu jawab, namaku Legion. Dalam kamus bahasa Indonesia, legion itu adalah jumlah satu pasukan sekitar 3.000 sampai 6.000. Saudara bisa bayangkan berapa banyak setan yang mengekang dia, yang mengikat dia. Di Alkitab ada seorang perempuan juga yang pernah dirasuk 7 setan, yaitu Maria Magdalena. Nah, kita bisa bayangkan kalau 7 setan aja yang masuk, bagaimana keadaannya, saudara ya. Saudara yang pernah melihat orang pelepasan, atau saudara sendiri yang pernah dilepaskan, atau saudara melepaskan orang-orang yang terikat. Ada yang terikat dengan roh macan singa, saudara. Dia bertingkah laku seperti singa, seperti macan ketika dilepaskan, mengaum, mencengkeram, mau menerkam. Ada yang dirasuk oleh roh ular. Ada macam-macam, saudara. Ini legion, sudah berapa banyak. Dan itu membuat dia tidak berpakaian. Saudara, apa arti daripada tidak berpakaian ini? Tidak berpakaian, telanjang. Arti yang pertama, orang ini hidup dalam dosa. Dari mana Pak hidup dalam dosa? Kita lihat di Kejadian 3 di ayat yang ke-7. Tuhan berkata begini, firman Tuhan, maka terbukalah mata mereka berdua, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apakah sebelumnya Adam dan Hawa telanjang? Iya, telanjang. Tapi kenapa mereka tidak sadar? Karena waktu itu mereka belum jatuh dalam dosa. Setiap hari mereka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang menutupi mereka sehingga mereka tidak kelihatan telanjang di hadapan Tuhan. Tapi setelah mereka langgar perintah Tuhan, langgar firman Tuhan, Alkitab katakan mereka sembunyi. Waktu Tuhan tanya, Adam, Adam, di mana engkau? Adam jawab, aku di sini sembunyi Tuhan. Kenapa kau sembunyi, Adam? Kemarin-kemarin kita ngobrol berdua, tidak ada yang menutupi. Adam jawab, karena aku telanjang Tuhan. Lalu untuk menutupi ketelanjangan mereka, mereka ambil daun pohon ara dan buat cawat. Makanya saudara lihat ketika Sakius, dia ingin ketemu Yesus. Dia tidak naik pohon duren, dia tidak naik pohon yang lain. Yang dia naiki adalah pohon ara. Pohon ara adalah pohon yang cukup lebat daunnya. Dan kalau orang naik, maka itu tempat yang paling bagus untuk dia bersembunyi. Yang kedua, daun ara ini bicara kebenaran diri sendiri. Ketika Sakius mau bertemu dengan Yesus, dia berusaha menutupi ketelanjangan dia. Dia menutupi dosa-dosa dia dengan bersembunyi di pohon ara. Dia pikir Tuhan tidak tahu keadaan dia. Tuhan tidak tahu. Tapi betapa terkejutnya ketika Tuhan berkata, Sakius, turunlah engkau. Aku akan makan di rumahmu. Kenapa Sakius terkejut? Yang pertama, karena dia sembunyi dengan rapi. Tapi Tuhan tahu dia di situ. Yang kedua, dia belum pernah kenalan. Tuhan tahu persis namanya adalah Sakius. Saudara, demikian juga dengan saudara dan saya. Bagaimanapun kita tutup-tutupi.
Di hadapan Tuhan kita terbuka. Dan itu tidak bisa kita tutupi dengan kebenaran diri sendiri. Dosa tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa ditutupi dengan banyak amal yang kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Gak bisa. Hanya anugerah Tuhan yang kita perlukan, saudara. Tapi orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah diampuni, pasti dia suka berbuat baik dan dia pasti berbuat amal. Jangan dibalik, saudara ya. Kita buat amal, nggak akan bisa menutupi ketelanjangan kita. Di ayat yang selanjutnya dikatakan 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan tahu daun ara paling hanya 3-4 hari itu akan layu, kering dan kelihatan. Makanya Allah harus kotori tangannya, dia harus sembelih binatang dan kulitnya untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Kita bersyukur 2000 tahun yang lalu, anak domba Allah sudah dikuliti di atas kayu salib. Alkitab berkata, 2 pakaian luar, 2 pakaian dalamnya dilepas. Untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan kita. Amin. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat 14, Tuhan pernah menegur sidang jemaat gereja di Laodikia. Ayat 14 berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Malaikat jemaat ini pimpinan, gembala daripada gereja di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Kenapa dia tahu? Karena dia Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, Tuhan berkata, engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Tuhan berkata, aku tahu keadaanmu, engkau berusaha tutupi, tapi di hadapan aku semuanya terbuka. Makanya Tuhan berkata, belilah pakaian putih. Kain lenan putih itu bicara tentang kebenaran dan kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu. Ayat 16 tadi berkata, kalau engkau tidak bertobat, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Saudara, kalau kita dengar kata-kata ini, kalau Tuhan sampai bilang, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Saudara, maaf, mungkin kita pernah muntah. Atau kita pernah lihat orang muntah. Dan tidak pernah kita kembali, kita ambil muntahan itu dan kita telan lagi. Betul? Setuju? Amin? Ya. Kecuali Alkitab berkata, anjing kembali kepada muntahnya. Tapi manusia tidak akan bisa ambil itu dan telan lagi. Bayangkan saudara, kalau Tuhan sudah muntahkan kita. Aku sudah muntahkan engkau. Maka Tuhan berkata, jangan telanjang, belilah pakaian putih. Hidup kudus, hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Hari ini, apapun kita sembunyikan di hadapan Tuhan tetap terbuka. Kita bisa sembunyikan dari orang lain, dari siapapun. Tapi di hadapan Tuhan aku berkata, engkau telanjang. Dan beli pakaian putih, supaya engkau jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Kalau engkau tidak bertobat, Tuhan berkata, suatu saat aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Saya berdoa dan kita berdoa, biarlah Tuhan tidak pernah berkata ini kepada kita. Amin. Apa ciri yang kedua? Yang kedua saudara, dia tidak tinggal di dalam rumah orang gila ini. Bayangkan saudara, kalau sudah legiun, mungkin orang di rumahnya sudah berkata begini, udahlah kamu pergi saja.
kamu buat malu. Satu RT udah tahu, ya kan, satu kampung udah tahu. Mungkin orang tuanya, keluarganya sudah berusaha untuk bawa dia ke orang-orang, ke dokter, ke tabib, tapi nggak sembuh-sembuh. Harta kekayaannya habis untuk ngobatin, tapi nggak sembuh-sembuh. Lalu singkat cerita, mungkin keluarganya berkata, sudah pergilah dari rumah. Kau bikin malu keluarga. Saudara, dan dia tinggal di mana? Ayat 8, ayat 27 katakan, orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Ada suasana kematian di situ. Tidak ada suasana kehidupan, saudara. Terus dia keliaran. Dia tidak punya satu tinggal tempat yang menetap. Dia keliaran, berkuburan. Dia terus keliaran. Ini ciri orang yang belum waras. Apa itu maksudnya? Di dalam Ayub pasal 1 ayat 7, saudara, Ayub. Tuhan pernah tanya kepada iblis, ada dialog. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan apa? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Iblis sukanya beredar-edar, saudara. Bahkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Dia jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis suka beredar-edar. Dia senang keliling. Dia enggak senang menetap, saudara. Apa artinya ini? Tidak tinggal dalam rumah itu bicara orang ini tidak ada perhentian. Kalau orang ini tidak ada perhentian berarti itu bicara tentang orang ini tidak ada hubungan dengan Tuhan. Amin. Enggak ada hubungan dengan Tuhan. Padahal di dalam Mazmur 84 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Berbahagia ya, diam di rumah. Itu bukan berarti tinggal di gereja, lalu saudara enggak pulang-pulang lagi, enggak. Saudara harus pulang karena ada kewajiban yang harus diselesaikan. Yang terus-menerus memuji-muji engkau. Bahkan pemazmur pernah berkata begini dan dibuat lagu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Dia berkata, daripada 1000 hari di tempat lain. Untuk apa? Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Yuk sekali lagi sama-sama naikkan pujian ini bersama. Biarlah ini menjadi doa kita. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat Mazmur katakan satu hari di pelataran Tuhan. Maksudnya dia tuh paling suka ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itu bukan hanya berarti di gereja ibadah, iya itu hadirat Tuhan. Tapi hadirat Tuhan bisa di rumah, bisa dalam perjalanan ketika saudara mengendarai motor, mengendarai mobil. Di mana saja pasti ada hadirat Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Allah yang tidak terbatas, dia tidak dibatasi dengan ruang dan waktu dimanapun dia bisa hadir. Amin.
Suatu saat ada seorang bapak pernah cerita sama saya, Pak, kemarin saya tuh galau banget. Ada masalah, ada beban yang berat yang saya nggak bisa pikul. Waktu itu saya sedang jalan, saya sedang bawa mobil. Dia cerita saudara, begitu berat. Tapi dia ambil satu tindakan, nyanyi nggak bisa. Kalau hati lagi berat, nyanyi susah. Benar nggak saudara ya? Mau nyanyi itu rasanya berat sekali. Lalu dia putar tipnya saudara. Dia putar CD-nya, dia ambil lagu worship, dia mulai dengerin. Dan sementara dia nyetir, dia dengerin saudara. Lama kelamaan, dia mulai ikuti, dia mulai nyanyi, dia mulai nyembah Tuhan. Dan tidak terasa pada suatu saat, dia teteskan air mata. Dia merasa Tuhan di situ hadir, ada Roh Kudus yang memeluk dia. Dan Tuhan berkata kepada dia, jangan takut nak. Selama engkau tinggal di dalam aku akan berikan jalan keluar kepadamu. Dan Bapak itu sepanjang jalan dia nangis, dia terus menyanyi, menyembah Tuhan. Saya berkata, luar biasa Pak, tapi saya pesan satu sama Bapak. Apa Pak? Bapak jangan tutup mata. Karena kalau Bapak tutup mata sambil nyetir, ceritanya nanti jadi lain. Amin. Tuhan belum datang, Bapak sudah duluan pergi menghadap Tuhan. Oh iya Pak, pasti. Saudara, saya pun pernah melakukan. Saya pernah naik mobil, saya pernah naik motor, pakai helm. Waktu itu keluar kota. Saya mulai nyanyi lagu pujian, penyembahan, dan tanpa terasa tiba-tiba meneteskan air mata, saya merasakan ada Tuhan di situ. Amin. Pemazmur katakan, 1 hari di pelataranmu itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya orang ini, dia suka cari Tuhan. Dia suka ketemu sampai dia dapatkan Tuhan. Tapi beda dengan orang ini, yang gak waras tadi, yang gila tadi. Dia gak perlu, dia gak pernah rasain hadirat Tuhan. Dia gak pernah tinggal diam. Dia terus berkeliling, hatinya kosong, hatinya kering. Seperti kuburan itu, suasananya kematian, saudara. Adakah hari-hari ini saudara mengalami suasana seperti rasanya kering, kosong? Mungkin kita berada di gereja. Mungkin tadi kita memuji menyembah Tuhan, tapi di sini kosong, kering. Kita nyanyi sepertinya biasa saja. Hari ini Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Amin. Hidup dalam hadirat Tuhan. Di dalam Yohanes 15 Tuhan berkata begini. Akulah pokok anggur yang benar. Ya, ayat 15. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Kering saudara, suasana hatinya kering. Dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau gak suka tinggal dalam hadirat Tuhan, gak pernah mau cari Tuhan, jangan sampai suatu saat hidup kita seperti dibakar. Habis, nol. Kemarin dalam doa puasa saya bawakan tentang Petrus dan teman-temannya saudara. Mereka percaya diri, mereka seorang nelayan. Ketika Petrus kehilangan kasih yang mula-mula, cinta yang pertamanya. Dia berkata, aku pergi tangkap ikan saudara. Dan 6 temannya berkata, Petrus kami juga pergi. Saya belajar satu hal di sini, Petrus itu seorang pemimpin saudara, walaupun tidak resmi diangkat, tapi dia yang usianya paling tua, dia pemimpin di antara murid-muridnya. Waktu pemimpin itu berkata, udahlah gak usah Tuhan lagi, gak usah gereja-gereja lagi, gak usah muji nyembah lagi, aku mau kembali kepada hidupku yang lama. Apa yang terjadi? Ada orang-orang di belakangnya berkata, aku akan ikut engkau. Amin. Makanya saudara, kenapa saudara harus kuat? Saudara kepala keluarga, suami-suami, saudara pemimpin-pemimpin, mungkin ketua kul. Bayangkan saudara, kalau saudara ketua kul, lalu pada waktu akhir kul, saudara berkata begini, Bapak Ibu Saudara, saya minta waktu sebentar 5 menit, saya mau bicara. Lalu saudara berkata begini, ini adalah kul yang terakhir bagi saya, dan mungkin minggu depan saya tidak lagi ada di kul ini.
Saya serahkan pimpinan call, saya tidak akan melayani lagi karena begini. Saya sudah gak tahan, berat rasanya, saya kecewa dan banyak alasan saudara. Terima kasih. Saudara, apa yang terjadi dengan anak-anak call kita? Mungkin ada yang kuat, tapi mungkin ada yang berkata, sudahlah kita bubar saja. Karena pemimpin kita begitu, kita juga akan ikut. Seorang kepala keluarga, seorang suami, ini mengingatkan saya juga. Ketika seorang suami berkata, udahlah, papa mulai hari ini, minggu ini gak gereja-gereja lagi. Papa udah kecewa. Bayangkan istri dan anak-anak saudara. Amin. Tapi ketika seorang kepala papa berkata, memang papa lagi menghadapi badai, menghadapi masalah. Tapi papa akan tetap cinta Tuhan, papa akan tetap layani Tuhan. Amin. Istri dan anak-anak saudara berkata, yes Pak, kami akan dukung doa, kami akan terus doakan Papa. Semangat Pak, kami akan bersama Papa. Amin. Coba berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara perlu hadirat Tuhan. Saudara perlu ketemu Tuhan. Makanya saudara, ketika saudara ibadah, siapkan hati. Supaya kita pulang tidak kering. Amin. Orang ini gak bisa rasakan hadirat Tuhan. Terus beredar-edar, dia tidak punya perhentian. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir itu begini. Ciri yang ketiga. Ini tidak ada di Lukas tapi ditulis dalam Injil yang lain. Markus 5 ayat 5. Saya minta istri saya ambilkan batu. Saya lupa bawa tadi. Tolong. Tadi saya bawa batu dari rumah saudara. Waktu saya bawa, istri saya bilang, Pak nanti kalau aku nyambel gimana? Tenang, saya cuma pinjam dan saya akan kembalikan lagi saudara. Saya bawa batu. Ya, ini batu dalamnya saudara ya, bukan apem bukan. Dedi bisa bantu saya? Mau bantu saya enggak? Bisa ya? Oke. Kita baca dulu ayatnya. Ini di Markus 5. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi ini batu ya, coba pegang. Batu, tahu batu? Bisa bantu saya, tolong saya ya, tadi udah janji kan. Ya tolong praktekkan seperti ayat Markus 5 ayat 5 ini. Tolong praktekkan. Ya. Saya serius, saya minta tolong praktekkan. Ya, anggap saja Anda adalah orang yang di Gadara itu. Ya, tolong praktekkan dengan cepat dan segera. Ya. Saya ulangi, saya bacakan. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Silakan. Belum kena sudah ngomong sakit, sudah. Belum kena. Coba. Iya, enggak apa-apa. Kenapa? Pernah kena stroke ya? Enggak sampai gitu. Coba. Tadi katanya mau bantu saya. Tolong, Bang. Apa? Saya tahu itu batu beneran dan mereka juga tahu. Coba. Pukulkan terserah mau kemana. Kepala, perut, badan, kaki silakan boleh. Ya, perut boleh. Yang keras itu disentuhkan. Bukan dipukulkan saudara, itu beda. Enggak mau. Saya tanya, kenapa engkau enggak mau pukulkan batu itu ke kepalamu? Masih waras. Apa jawabannya? Masih waras. Waras, benar. Waras ya? Oke, terima kasih. Hanya itu saja sih. Coba berikan tepuk tangan yang meriah. Dia enggak mau, ada di sini saudara yang mau di balkon, hall B, hall A boleh, satu orang saja. Nanti dapat makan siang Cen ya. Iya Cen ngangguk. Ada silakan. Yang mau jadi volunteer bantu saya untuk mempraktekkan ayat ini. Ada yang mau? Pasti geleng-geleng kepala, saya juga gak mau. Bapak Pendeta Sitanggang mau Pak? Pak jangan bercanda lah. Saudara, saya mau tanya saudara pernah enggak ambil batu pukulkan ke kepala saudara sendiri? Enggak. Kalau pukulkan ke anjing, ke orang lain mungkin pernah ya. Mungkin pernah. Saudara,
Saudara mungkin pernah ketemu orang yang tidak waras, orang gila, dia ambil batu, dia lempar orang lain, benar? Belum pernah kan dia lempar ke tubuhnya sendiri, tapi di Alkitab ini dia pukulkan ke tubuhnya sendiri. Pak, saya waras Pak, saya tidak pernah memukulkan batu ke kepala sendiri. Tapi kita akan lihat ayat ini saudara. Memukuli diri dengan batu itu bicara membinasakan, melukai tubuhnya sendiri. Lalu saudara tanya, Pak, kapan saya melukai tubuh saya? Ketika orang konsumsi obat-obatan terlarang narkoba, saya mau tanya, semakin baik, sehat, atau semakin rusak tubuhnya? Saudara yang jawab, semakin rusak. Ketika orang seks bebas, merokok, minum minuman keras, saya mau tanya, orang itu semakin sehat atau semakin merusak tubuhnya? Nanti saudara boleh cek ke dokter. Ada dokter Haris nggak di sini ya? Atau dokter Anton? Mereka lebih tahu, saudara. Dan ini jelas. 1 Korintus 3 ayat 17 berkata begini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, pukulkan batu ke diri dia. Firman Tuhan berkata apa? Maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu, adalah saya. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya kemarin cari gambar ini di internet. Di paling bawah ada tulisan begini, merokok dapat menyebabkan kanker. Ada di sini yang mau didoakan supaya dapat kanker? Enggak ada. Biasanya datang ke hamba Tuhan atau ke pendeta, Pak, doakan saya Pak. Kemarin saya periksa ke dokter dan dokter mengatakan saya kena kanker ini stadium 1. Saudara enggak berkata begini, untung masih 1. Ada yang berkata ke dokter, dokter saya sakit apa? Oh ibu kena kanker. Yes. Ada? Enggak ada. Begitu dokter ngomong kanker itu seperti ada tertimpa beban yang berat sekali. Dan seringkali membuat kita gemetar, kita takut dan kita menangis. Karena kita manusia biasa. Perokok dapat menyebabkan apa? Kanker. Apalagi? Serangan jantung. Apalagi? Impotensi. Apalagi? Gangguan kehamilan dan janin. Suatu ketika seorang pengusaha rokok ditanya oleh orang, Pak, Bapak tahu kan rokok nggak boleh, kenapa Bapak tetap produksi? Dia ngomong sederhana begini, saya produksi ini untuk orang-orang yang khusus tidak bisa membaca. Benar kan saudara? Jelas di situ ditulis. Dan saudara kalau lihat di situ, semua bahan-bahan yang ada di dalam situ bukan bahan-bahan yang disiapkan untuk tubuh kita. Di situ ada namanya asam asetik pembersih lantai. Ada bola untuk membuat bola-bola pewangi. Tahu ya? Kalau untuk pewangi lemari. Ada acetanisol untuk bahan pembuat parfum. Ada pembuat untuk racun tikus. Ada cairan penghilang kuteks untuk bahan membuat cairan kuteks. Ada pembuat bahan untuk baterai. Ada metanol. Ya. Untuk bahan bakar. Ada polonium, ya, bahan pembunuh racun. Kemudian ada sodium hidroksida untuk penghilang bulu ketiak dan bulu kaki, saudara. Ada formalin, saudara tahu formalin? Bukan hanya mengawetkan tahu, mengawetkan mayat. Ada genarol untuk pembuat bahan pestisida. Ada bahan untuk mencampur bensin. Ada bahan untuk membuat mesin roket. Ada bahan untuk membuat apa sih itu? Untuk racun anjing dan kucing dan ada urea. Saudara tahu kalau urea pasti saudara bisa pupuk. Saudara, saya mau kasih tahu. Pak, ayatnya di Alkitab nggak ada. Iya, nggak ada sih.
Tapi Tuhan berkata, kalau engkau merusakkan bait Allah, aku akan binasakan engkau. Kasar saudara sepertinya. Tapi ini Tuhan. Firman Tuhan hanya mengingatkan kita. Amin. Dengan apa lagi saudara? Saudara lihat di sini. Itu foto orang yang sama. Pada waktu dia usia 19 tahun ganteng. Pada waktu usia 24 berubah saudara. Dan pada waktu usia 34. Masih 34. Mukanya kayak orang sudah umur 70 tahun. Kenapa? Karena konsumsi obat-obatan terlarang. Ini wanita saudara. Lihat perubahan wajahnya. Itu wajah terakhir pada waktu dia usia berapa? 53 tahun. Ini orang-orang yang sama. Tetapi mereka berubah. Wajah mereka rusak. Bukan aja wajah, tapi saya yakin bagian dalam pun rusak. Karena pengaruh daripada obat-obatan terlarang yang tidak semestinya dikonsumsi oleh tubuh manusia. Saya berdoa biarlah kita bisa jaga tubuh kita. Menjadi bait Allah yang kudus. Pak, saya tidak pernah ini Pak. Saya ngerokok enggak, minuman keras enggak, obat-obatan enggak. Tapi kita baca satu lagi. Pernahkah kita melukai tubuh kita? Kita baca satu ayat. Di dalam Efesus 5 ayat 28 berkata begini. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya. Saya lihat yang istri yang duduk di sebelah suami mulai menoleh kepada suaminya. Refleks saudara. Tapi Bu Ali gak bisa hari ini karena kekasihnya gak ada di sini. Suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti yang kuat suara ibu-ibu. Jadi begini saudara, istri itu adalah tubuh daripada suami. Suami itu kepala, anak-anak istri itu adalah tubuh. Seperti Kristus adalah kepala dan kita anggota tubuhnya. Jadi firman Tuhan berkata, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kalau saya boleh ubah, siapa yang melukai istrinya, kok dari tadi kok suara ibu-ibu yang kuat ya? Tapi sebenarnya ini juga bisa diganti saudara. Hai istri-istri, tunduklah, tapi juga kasih suamimu. Kalau engkau melukai suamimu, engkau sedang melukai dirimu sendiri. Dulu ada satu lagu, Rahel bisa bantu saya nyanyi lagu ya. Lagu ini begini, coba. Di mana? Lihatlah tanda. Bisa? Merah di pipi bekas. Kayaknya pengalaman ini saudara. Enggak ya? Oh enggak. Suatu saat saya pernah, beberapa minggu lalu saya bawakan di CGC saudara. Waktu saya nyanyi lagu ini, serempak ibu-ibunya nyanyi semua saudara. Saya enggak tahu apakah pengagum daripada Betaria Sonata atau memang punya pengalaman khusus tentang ini. Kalau tanda, lihatlah tanda merah di pipi. Kalau bekas bibir enggak apa, tapi suami enggak mungkin lah pakai. Apa maksudnya Pak tanda merah di pipi bekas tanda tangan saudara? Bukan tanda tangan begini, tapi tanda tangan jari. Beberapa tahun kemudian penyanyi ini mengalami hal ini. Dia ditampar sama suaminya dan akhirnya mereka bubar. Waktu suami lakukan ini dengar baik. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Sebenarnya engkau bukan hanya melukai istrimu. Engkau sedang melukai dirimu sendiri. Engkau sedang memukulkan batu ini ke tubuhmu, ke kepalamu sampai berdarah-darah. Amin. Ada ayat firman Tuhan, hai bapak-bapak, jangan sakiti anak-anakmu. Amin. Anak-anak bukankan tubuh kita. Waktu engkau melukai hati istri, engkau juga otomatis melukai hati anak-anakmu. Beberapa bulan yang lalu seorang ibu pernah telepon kami, dia berkata, Pak ada waktu enggak? Kenapa saya mau sharing? Pak tolong bantu anak saya doakan. Kenapa? Saya bilang, iya anak saya Pak usir papanya dari rumah. Loh kenapa usir papanya? Karena dia kepahitan, karena dia sering lihat mamanya dipukulin sama papanya di depan matanya. Anak ini masih SMP saudara.
Suatu ketika dia berkata kepada papanya, "Papa, pilih mana? Saya yang pergi dari rumah ini atau papa yang pergi dari rumah sini?" Anak SMP, saudara. Saya bilang, "Bu, boleh nggak sebelum saya layani anak ini, saya mau ketemu sama ibu dan bapak." "Oh iya Pak, iya Pak. Kenapa harus kami?" Saya bilang, "Iya. Itu adalah buah nikah. Dan anak itu, dia melakukan itu karena di sininya terluka. Dia luka ketika dia lihat mamanya dipukul sama papanya, dikata-katain. Dan itu membuat luka." Amin. Bapak-bapak, ketika engkau melukai istrimu dan istri ketika engkau melukai hati suamimu, bukan hanya mereka yang terluka, anak-anak juga akan terluka. Amin. Dan orang yang melukai dirinya sendiri adalah apa tadi, Dedi? Apa? Kok takut ngatakannya? Apa? Loh, kok tanya ini? Aneh, saudara. Tadi lancar, kenapa sekarang tanya? Orang yang melukai dirinya adalah orang yang lawan dari waras. Amin. Saya berdoa, biarlah kita jadi orang-orang tua yang bijaksana, yang hidup dalam kasih. Saudara, di dalam Lukas pasal 8 ayat 35 berkata begini, "Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian. Dia tidak telanjang lagi, dia tidak hidup lagi dalam dosa dan sudah waras. Dia tidak melukai dirinya lagi." Dan yang terakhir apa? "Dan ceritakanlah," ayat 38. Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu." Dia sudah punya tempat satu perhentian. Ini bicara orang-orang yang ngerti bahwa aku perlu hadirat Tuhan. Aku perlu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, kita harus bebas dari dosa. Ada perhentian, tidak melukai. Lalu saudara tanya, "Pak, gimana caranya? Aku mau berhenti. Aku mau mengasihi istriku, tapi kenapa sulit sekali?" Saudara, di dalam Ibrani 2 ayat 14b, ayat 15 berkata, "Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia," yaitu iblis yang berkuasa atas maut, "dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Satu, saudara dan saya cuman ada jalan. Saudara datang kepada salib Tuhan dan minta dia pulihkan, dia bebaskan, sehingga kita mengalami kesembuhan, pemulihan yang total. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Beberapa tahun yang lalu ketika ikut diklat daripada KOM 400, kalau tidak salah waktu itu di luar kota, ada seorang hamba Tuhan yang memberikan materi. Dia cerita pengalaman dia pribadi. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang gembala. Suatu ketika dia mengadakan HMC, Healing Movement Camp, jadi semacam retreat keluarga, dan yang hadir adalah suami, istri, anak-anak. Anak-anak dilayani sendiri dan hari terakhir diadakan pelayanan khusus untuk suami istri. Pada waktu firman Tuhan selesai, lalu hamba Tuhan ini dia cerita, dia saksikan, dia altar call dan majulah, hampir semua maju. Hampir semua maju, suami-suami, istri-istri berpasangan. Lalu hamba Tuhan ini, wah, dia senang, saudara. Wah, jemaat saya, puji Tuhan, banyak yang mau dipulihkan. Dan dia juga melihat istrinya maju di situ. Dia pikir istrinya mau bantu dia jadi catcher, saudara. Dia doakan pasangan-pasangan, ada yang manifest, ada macam dibebaskan, disembuhkan. Dia lihat istrinya enggak gerak-gerak dan tidak bantu, saudara. Dia mulai berpikir, kenapa istriku? Lalu ketika sudah selesai dan tinggal istrinya berkata, "Pak, doakan saya." "Loh, ada apa, Ma?" Istrinya bilang begini, "Saya kecewa, saya marah, saya terluka." Lalu suaminya tanya, "Kamu terluka sama siapa?" Saudara tahu istrinya bilang, "Aku terluka sama Papa." Dia sempat, "Hah? Kok terluka sama aku? Aku gak pernah kasar, aku gak pernah tampar kamu. Aku kasih uang belanja setiap bulan, tidak pernah aku kurangi. Aku berikan segala kebutuhanmu." Lalu istrinya di situ sempat dialog.
Papa ingat dak, berapa puluh tahun yang lalu, ketika kita baru menikah dan kita tinggal satu rumah. Lalu Papa waktu itu berkata, aku pingin masak sayur asem hari ini. Lalu istrinya dengan bekal seadanya, dengan semampu dia mulai masak sayur asem, saudara. Selesai, dia taruh di meja makan, dan lalu mereka doa, mereka mulai makan. Apa yang terjadi ketika suaminya mulai sendok itu sayur asam, saudara? Langsung dia begitu. Lalu dia ambil sayur itu, dia buang di dapur, saudara. Dia buang. Kenapa? Dia berkata, ini sayur asam apa kolak? Karena dia orang dari Sumatera Utara. Saudara tahu kalau orang Sumatera Utara biasanya senangnya yang pedas-pedas, benar ya? Oh, dia ngangguk, benar saudara. Dan istrinya saudara tahu, dia Jawa asli, dia dari Jogja. Dan saudara kalau ke Jogja, makan apapun biasanya rasanya manis. Suaminya berkata, kamu masak apa? Kolak apa sayur asam? Aku gak suka, aku gak bisa makan begini. Dia buang. Istrinya cuma diam, istrinya tidak marah, istrinya tidak menghujat, dia tidak mengata-ngatai suaminya. Dia hanya simpan dalam hatinya. Dan sekian puluh tahun ketika altar call, istrinya berkata, maafin Pak, hari itu aku kecewa dan aku simpan sampai hari ini. Sepele saudara, tapi itu melukai. Lalu suaminya, dia tidak malu, dia berlutut di depan istrinya berkata, maukah engkau memaafkan dan mengampuni aku? Mereka pelukan dan hari itu mereka dipulihkan. Coba berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Papa mama yang hari ini hadir di sini, pernahkah engkau melukai hati anak-anakmu? Mungkin dengan kata-kata, dengan sikapmu, dengan kau bertingkah kasar kepada pasanganmu. Di sini juga ada anak-anak muda, banyak anak-anak muda saya lihat. Jangan berontak sama papa mama ya. Karena berkat itu dari atas. Mazmur 133 dikatakan, minyak itu mengalir dari kepala ke janggut dan ke jubahnya. Itulah berkat Tuhan. Ketika engkau berontak kepada orang tuamu, engkau benci sama papa mamamu, engkau sendiri rugi. Karena apa? Berkat itu tidak mengalir dalam hidupmu. Hari ini, saya tidak tahu keadaan saudara satu persatu. Mungkin kau datang sebagai seorang anak. Masihkah engkau simpan pahit di sini? Engkau marah sama papa dan mama. Engkau marah sama papamu karena papamu pernah tinggalkan mamamu. Engkau tidak bisa mengulang masa lalu. Tapi engkau bisa serahkan hatimu kepada Tuhan hari ini. Supaya Tuhan pulihkan. Engkau tidak memukuli dirimu. Engkau tidak melukai hatimu sendiri. Kalau engkau datang sebagai suami istri hari ini. Coba lihat. Pernahkah aku melukai pasanganku hari ini? Saya berdoa biarlah kita menjadi orang-orang yang suka hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala pagi ini. Sementara musik akan bermain, musik saja naikkan pujian ini. Sementara saudara tutup mata saudara. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Tapi saya berdoa biarlah kita mengalami hal ini. Orang itu sudah sembuh, orang itu sudah waras. Orang yang sembuh adalah orang yang tidak hidup di dalam dosa lagi. Dia meninggalkan dosa itu, bertobat dan berbalik kepada kebenaran, kepada Tuhan. Orang yang sembuh adalah orang yang suka akan hadirat Tuhan. Kalau perlu tergila-gila dengan hadirat Tuhan. Sekali lagi bukan berarti saudara harus di gereja siang dan malam, tidak. Tapi adalah hati yang rindu kepada Tuhan.
Saya tidak tahu apakah COVID yang berlangsung selama hampir 2 tahun ini mengikis cinta kita kepada Tuhan kah? Kita mulai acuh tak acuh. Kita anggap ibadah itu seperti biasa. Ya kalau sempat ibadah, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Aku bisa buka kok online, aku bisa buka YouTube. Tapi saya tanya saudara, saudara dapat enggak? Rasain enggak hadirat Tuhan itu? Hari ini saya yakin ada Tuhan di sini. Hadiratnya begitu kuat di tempat ini. Dan yang ketiga, orang yang disembuhkan adalah orang yang tidak melukai orang lain. Melukai tubuhnya. Firman Tuhan juga berkata, Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Waktu kita melukai orang lain, berarti kita juga melukai tubuh kita sendiri. Hari ini, ayo datang sama Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak, aku mau lepas dari keterikatan dosa. Aku mau lepas dari keterikatan narkoba. Aku mau terlepas dari keterikatan rokok. Saudara datang kepada Tuhan pada salib itu. Dia sudah mati, bangkit 2000 tahun yang lalu untuk membebaskan saudara dan saya. Amin. Saudara yang mau, saudara boleh bangkit berdiri. Tutup mata saudara. Gak usah lihat siapa yang berdiri. Saya panggil, terutama untuk suami istri. Suami istri. Kau boleh bangkit berdiri. Kalau boleh engkau yang datang hari ini dan duduk bersebelahan dengan istrimu, kau boleh pegang tangannya. Atau ada anak-anakmu, pegang tangan mereka dan berkata, Tuhan, aku mau mengasihi mereka, lebih lagi mengasihi mereka. Yes. Saudara tutup mata. Kalau itu adalah orang yang saudara boleh bangkit berdiri, ada Tuhan di sini. Ada hadirat Tuhan di sini. Dia akan lepaskan engkau. Dia mau hidupmu pulih hari ini. Mungkin selama ini saudara acuh tak acuh. Tapi hari ini ada hadirat Tuhan. Saudara boleh datang kepada Tuhan. Minta Tuhan, berikan aku hati, berikan aku roh yang baru. Untuk bisa menyembah-Mu. Aku ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ambil waktu saudara, saudara boleh berdoa. Saudara boleh doakan pasanganmu. Doakan pasanganmu, anak-anakmu. Datang sama Tuhan. Ya, boleh doa saudara. Boleh doa. Mungkin hari ini engkau terluka. Engkau tidak pernah melukai orang lain, tapi hatimu terluka. Mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam pekerjaan di kantor, di keluarga. Ada orang-orang yang melukai hatimu. Sehingga engkau benci, engkau sempat kecewa, engkau sempat marah. Engkau boleh bangkit berdiri di tempat. Yes, ya. Gak usah malu. Kau sempat berkata, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa aku disakiti? Kenapa keluarga aku dilukai? Hari ini datang sama Tuhan. Lepaskan itu semua. Minta Tuhan jamah. Terus melodi, naikkan lagu ini. Terus saudara. Ya, saudara yang mau berdoa buat keluargamu, saudara boleh bangkit berdiri. Doakan keluargamu, doakan papa mamamu. Ya, ada Tuhan di sini. Nah. Tuhan, aku sepakat dengan setiap umatmu. Aku berdoa, jamah hati kami. Kami ampuni. Kami ampuni, kami ampuni orang-orang yang pernah melukai kami. Kami lepaskan pengampunan buat pasangan kami. Saudara doa nak, pegang tangan istri, pegang tangan suamimu, anak-anakmu. Minta kasih Tuhan turun, kasih Tuhan turun. Terima nak, terima.
Kudus. Tuhan yang di balkon juga, jamah setiap mereka. Pulihkan Tuhan. Yes. Terus saudara, sembah dia. Bertindak dengan iman. Lepaskan pengampunan. Supaya engkau sembuh. Jamah Roh Kudus. Jamah. Mulai dari depan sampai ke belakang di hall A, hall B. Ya. Terima saudara. Terima. Lepas yang terikat. Hari ini kami dilepaskan oleh darah Yesus. Aku melepaskan Tuhan. Aku melepaskan dengan iman, dengan pertolongan Tuhan. Terima. Yes. Terus saudara, terus datang kepada Tuhan. Jamah Roh Kudus.